Hello, good morning everyone. Yeah, welcome back with Mr. Adit in the English class. And today, let's move to the chapter 2 on your Superminds book. And now, I want you to open your book page 22 and 23. Alright, kembali lagi bersama Mr. Adit. Dan kali ini kita akan membahas chapter 2 ya, di Superminds kalian. Dan mari kita buka halaman 22 dan 23. Alright everyone, today's topic is about countable noun ya, and uncountable noun. So in Indonesia we call it as benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Okay, to make it clear, let's discuss them. Untuk membuatnya lebih jelas, mari kita bahas. Di sini Mr. kasih CN, it means countable noun ya. Tadi apa countable noun? Bisa dihitung. Oke, maksudnya bisa dihitung apa sih? Maksudnya bisa dihitung ya, kita bisa we can easily count the things. Kita bisa menghitung dengan jelas bendanya ada berapa jumlahnya gitu loh. Ya, jadi yang terlihat kasat mata yang kita sanggup menghitungnya. Kita mampu untuk menghitungnya. Contoh ya. Contoh uncountable noun itu ada apa aja? Misalnya pen, bag, ya kan? Kemudian pencil, eraser. Melon kalau buah, ya kan? Jenis-jenis buah, kemudian binatang ya, animal, cat, tiger, transportation, misalnya ada car bisa dihitung, bike dan lain-lain. Ini contoh ya, masih banyak lagi. Misalnya ada lagi chair mungkin, kemudian table ya. Ini benda-benda ya, yang jelas kita bisa melihatnya setiap hari dan artinya kita juga bisa tahu jumlah bendanya, artinya bisa dihitung gitu. Jadi intinya bisa dihitung gitu aja biar lebih gampang ya. So the next we also have uncountable noun, UN ya, uncountable noun. Ini artinya apa? Nah, ini tidak, ingat, ini tidak bisa dihitung. Artinya tidak bisa dihitung apa? Kita tidak bisa menghitung jumlahnya karena terlalu banyak ya. It's impossible to count this. Ya, sangat tidak mungkin untuk menghitung jumlahnya. Loh, emang ada benda seperti itu? Ada. Contoh misalnya apa? Sand. Kalian tahu sand? Pasir. Kalian bisa hitung jumlah pasir ada berapa butir? Nah, tidak bisa. Rice ya, kalian juga tidak bisa hitung rice. Let's see your book page 22. Di situ ada beberapa benda yang kita tidak bisa menghitung ya. Ada cheese ya, kita bisa hitung jumlah keju ada berapa. Nah, tidak bisa. Kemudian kita ada jus. Jus kenapa nggak bisa ya? Karena itu cair. Gimana kalian bisa ngitung benda cair? Soap ya kan, tidak bisa dihitung. Water, gimana kalian bisa ngitung jumlah water? Tidak bisa, gitu kan. Contoh lagi ada money. Ya, money itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Ya karena tak terbatas ya nominal uangnya. Kenapa? Kalau Mister bilang jumlah uang terbanyak berapa? 1 juta, masih ada 2 juta. Jumlah uang terbanyak 3 juta, masih ada 4 juta. 4 miliar, masih ada 5 miliar, seperti itu. Makanya money itu dia tidak bisa dihitung. Kemudian ada lagi misalnya apa ya, water, oil. Oil, kalian tentu tidak bisa hitung oil. Pokoknya semua benda cair atau benda seperti ini kita tidak bisa menghitungnya. Gitu. Itu contoh sederhananya. When we make it as the example on the sentence, kalau kita buat contoh kalimatnya pun ya ini beda. Contoh. We also discuss about some and any here ya. Kita juga akan belajar some, penggunaan some dan penggunaan
any. Oke, it's quite different ya, meskipun artinya sama, but it's quite different. Tapi penggunaannya beda. Some and any artinya apa? Beberapa. Oke, meskipun ini artinya sama, tapi penggunaannya beda. Ya, sekali lagi penggunaannya beda. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk membahas countable dan uncountable noun. Oke, sekarang coba fokus lihat di contoh ini, sederhana. Kita punya some misalnya. Kalimat pertama Mr. Adit ada misalnya there are some books. Ya. Oke. Mister kasih jelas S di sini. Sorry, gini aja biar lebih mudah. There are some books. Oke. Ingat di belakang book ada S. Kenapa? Karena di sini some, beberapa, banyak, lebih dari satu. Oke. Nah, kemudian Mister punya contoh kalimat lain misalnya. Oke, ini masih berkaitan dengan some dan any ya. There are some, masih banyak lagi. Oke, there are some water. Sorry, bukan there. There is some water. Oke, beda dengan kalimat yang kedua ya. Beda kalimat yang kedua apa? Di sini sama-sama banyak some, kita pakai some beberapa. Tapi kalau kalimat di sini ya, ya karena ini countable bisa dihitung, makanya di sini pakainya are. Oke, R-nya Mister tebelin biar kalian fokus di sini. Kemudian ini there is some water. Biasa waternya. Kenapa waternya tidak dikasih S? Ya karena tidak bisa dihitung, maka without S. Oke, mudah? Oke, jadi intinya di sini ya, setiap countable noun ya, biar lebih gampangnya mengingat ya, to make it easy to remember ya. Kalau countable noun atau benda yang bisa dihitung tadi, dia belakangnya bisa ditambah S seperti ini untuk menunjukkan banyak atau plural. Tapi kalau yang uncountable noun, meskipun dia jumlahnya banyak, dia tidak bisa ditambah S di belakangnya. Gitu ya. Contoh lain yang ketiga, misalnya we have there are some pens. Oke. Ada beberapa pensil, ada beberapa ballpoint. Oke. Kalau ini misalnya there is some juice. There is some juice. Jadi tidak ada juices, tidak ada. Ya, sekali lagi juices, waters gitu tidak ada. Ya, it's enough. There is some juice gitu. Ya. Nah, sekarang kalau ini benda yang bisa dihitung, kalau benda yang bisa dihitung ini ada satu, berarti pakainya gimana? Misalnya there is a pencil. Coba lihat. Sekarang pensilnya tidak ada S. Kenapa? Ya karena pensilnya cuma satu. Kita tidak pakai some di sini ya. Karena pensilnya cuma satu. Jadi cuma there is a pencil. Gitu. Oke? So clear? Oke. Itu tadi penggunaan some. Di sini kita belajar penggunaan some ya. Oke, sekarang ini Mister tulis di sini aja penggunaan ini yang some. Oke, biar kalian gampang. Nah, sekarang ya ini cuman yang nomor 5 sebagai contoh aja ya. Kenapa? Jadi tetap masih bisa pakai is.
ya. Tapi kalau bendanya cuma satu. Oke, sekarang kita pakai yang any, ya. Tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau yang any. Any, ya, itu hampir sama kayak some, ya. Artinya sama, cuman beda penggunaan. Penggunaannya adalah kalau any untuk bentuk negatif. Negatif itu kayak gini loh misalnya. Oke, kita ambil contoh yang atas saja sama ya. There are, oke. There are not, ya kan? There are not, oke. Nah, di sini baru kita pakai any. Sorry, ini kalimatnya kenapa tak buat miring, nanti kalian bingung. Gimana sih nih? Oke, ulang ya. Sorry. There, oke, pakai yang atas saja. There are, nah ini, there are not any. There are not any. There are not any book. Oke, books-nya ingat ada S-nya di belakang. Oke. Kalau any untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. So, jadi di sini biar lebih jelas ya. It's for negative sentence and question. Ya. Kalau some deklaratif sentence atau kalimat positif. Positif itu maksudnya tidak ada notnya gitu loh. Nah, jadi yang ada notnya atau dalam bentuk pertanyaan semuanya pakai any. Oke, ini kalau dibuat pertanyaan ini gampang, ini tinggal dibalik aja. Ini tinggal dibalik aja. Misalnya R-nya di depan. Are, oke. Are there any books? Nah, ini yang namanya pertanyaan. Nah, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Jadi artinya apa? There are not any books. Are there any books? Ya, jadi tinggal dibalik aja kalau mau buat kalimat tanya. Oke. Contoh yang lain, kita pakai yang there is some water. Kalau mau dibuat any berarti there is not any water. Kalau mau dibuat pertanyaan gampang, tinggal dibalik. Are apa is? Nah, karena di sini is, berarti di sini juga is. Is there any water? Pertanyaan kan? Oke, yang sama yang pen juga. There are some pens misalnya. There are not any pens. Ya, kalau dibuat pertanyaan sama. Karena di sininya are, maka yang dibalik, maka yang taruh depan ya are. Oke, are there any pen? Oke, gampang. Oke, sekarang yang some. Lagi yang some juice. Yang some juice berarti gimana? There is not any juice. Oke, tidak ada juice. Kalau yang ini ada beberapa juice. Kalau ini tidak ada juice, intinya gitu. Nah, kalau mau dibuat pertanyaan ya sama, karena di sini ya is, ya maka isnya yang ditaruh depan. Is there any juice? Gitu ya. Is there any juice? Oke, itu ya, gampang. Oke, let's review. Mari kita review dari awal. Jadi hari ini kita sudah belajar countable and uncountable noun ya. Countable
itu bisa dihitung jumlahnya ya. Ciri-cirinya semua yang di sini yang di countable noun itu bisa ditambah dengan s. Nah, tetapi yang uncountable noun tidak bisa ditambah dengan s, begitu ya. Nah, dan di sini kalian sudah belajar some and any. Some and any itu artinya beberapa, cuman dia beda penggunaannya. Kalau some tadi itu untuk kalimat positif atau deklaratif atau kalimat yang tidak ada notnya gitu aja biar lebih gampang. Kemudian any untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Negatif itu yang ada notnya ini atau pertanyaan. Itu pakainya any. Gitu? Well, I think that's all for today. Dan nanti praktisnya Mister akan kirim aja. Mister kirim aja di lampiran yang lain gitu ya. Oke, jadi ini untuk penjelasan, jadi untuk ini pembahasan aja gitu ya. Nanti praktisnya Mister lampirkan gitu. I think that's all for today. Thank you very much and have a nice day. Goodbye.